Fiat Justitia Ruat Kelo. Sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Nadine. Hari ini saya akan membahas tentang tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Topik ini penting karena penegakan hukum adalah fondasi keadilan, tapi dalam praktiknya masih menghadapi banyak hambatan. Melalui video singkat ini, saya akan menjelaskan tantangan utama yang masih dihadapi. Anda yang korupsi 300 triliun ya? Yang saya hormati Yang Mulia Hakim, semoga selalu dalam kesehatan dan murah rezeki. Betul Yang Mulia? Anda dijatuhkan hukuman 6,6 tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan sopan. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, Anda pelaku pencurian ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Kok bisa begitu Pak? Ayam yang saya curi harganya gak sampai 50.000 Pak. Aslinya kamu dihukum 7 tahun sih, tapi kamu gak sopan manggil saya Pak. Ini tidak adil, masa begitu Pak hukuman saya? Indonesia saat ini menghadapi krisis dalam penegakan hukum, yaitu ketika penegakan hukum hanya menekankan kepastian hukum, tetapi mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Padahal Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Penegakan hukum adalah sebuah istilah menunjukkan keragaman yang mendalam secara definisi. Menurut Sancipto Raharjo 2006 mengungkapkan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai sebuah proses untuk mencapainya keinginan yang sah, yaitu pikiran pembuat undang-undang ditetapkan dan diatur dalam keputusan hukum, maka itu akan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang nyata dalam masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar subjek dan objek hukum dapat dilaksanakan. Aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan keadilan berjalan dengan benar. Mereka harus melaksanakan proses hukum secara cepat, sederhana, dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Integritas aparat juga sangat menentukan karena praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nah, selain itu, aparat wajib memberikan akses keadilan yang merata, termasuk bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Mereka juga menjaga supremasi hukum dengan bertindak profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Dengan menjalankan tugas-tugas ini secara optimal, aparat penegak hukum dapat memperkuat keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kemudian, tantangan utama dalam penegakan hukum yang pertama itu korupsi di lembaga penegak hukum. Korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai lapisan pemerintahan dan sistem peradilan di Indonesia.
Contoh kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal di masyarakat. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yang bernama Setia Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum. Yang kedua yaitu lambatnya proses peradilan atau slow justice. Lambatnya proses peradilan bisa menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan. Perkara bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum mendapatkan putusan final. Contoh beberapa waktu lalu pernah terkuak kasus penganiayaan bayi yang berumur 6 bulan di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, ketika pihak Ikadin mengawal kasus tersebut dan meminta pihak aparat hukum untuk menangani kasus tersebut, ternyata sangat memprihatinkan sekali karena lambannya proses penyidikan dan visum dari aparat hukum. Padahal sudah jelas fakta dan pelakunya di lapangan. Bahkan sampai proses pengadilan masih dipersulit dalam memutuskan hukuman pada pelaku. Untuk itu, sebagus apapun peraturan perundangan, jika aparatnya tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat. Penundaan proses hukum merupakan taktik politik di mana penanganan kasus hukum ditunda atau diperlambat dengan sengaja dalam melindungi individu atau kelompok tertentu dari konsekuensi hukum yang seharusnya diterima. Dilakukan untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan serta mencegah adanya perubahan politik yang bisa mengancam posisi pihak yang berkuasa. Memungkinkan pihak terlibat tetap berkuasa tanpa gangguan, meredam reaksi publik, mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal dan tuntutan keadilan yang cepat, serta mengurangi tekanan terhadap lembaga peradilan. Kerap digunakan sebagai alat negosiasi. Pihak yang berkuasa memanfaatkan ancaman atau janji untuk menunda proses hukum dengan tujuan mendapatkan konsesi politik maupun keuntungan ekonomi. Ketika masyarakat bertanya, jawabannya selalu sama. Kasus sedang didalami pihak berwenang, tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Masyarakat mulai meragukan integritas lembaga peradilan dan pemerintah. Ketika hukum tidak diterapkan secara adil dan merata. Yang ketiga, ketimpangan akses terhadap keadilan. Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, mungkin tidak mampu mempekerjakan pengacara atau mendapatkan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Data yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta bahwa banyak terdakwa tidak didampingi pengacara. Advokat David Tobing menyebutkan bahwa angka 70% dari perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak didampingi oleh pengacara. Berdasarkan analisis MAPPI, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya terdakwa yang tak didampingi pembela. Pertama,
yaitu minimnya kesiapan negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka. Kedua, kurangnya kepedulian kantor pengacara untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Dan ketiga, perangkat perundang-undangan yang belum memadai. Nah, dilihat dari beberapa pelanggaran hukum yang ada di Indonesia beserta contoh kasusnya, penegakan hukum keadilan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan benar dalam pelaksanaannya. Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Responsif masyarakat terhadap penegakan hukum. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menilai bahwa kondisi penegakan hukum berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024, ditemukan bahwa 39,8% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia baik dan 1,8% menilai sangat baik. Sementara itu, 31,9% masyarakat menilai kondisi penegakan hukum berada pada kategori sedang. Nah, di sisi lain, 22,3% responden menganggap penegakan hukum buruk dan 1,9% menilainya sangat buruk. Adapun 2,3% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Secara umum, temuan survei tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penegakan hukum lebih banyak berada pada kategori baik dan sangat baik, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang memberi penilaian negatif. Dapat disimpulkan bahwa adanya korupsi, ketidakmerataan akses terhadap sistem peradilan, dan lambannya proses peradilan adalah beberapa tantangan kunci dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Ketiga masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan keadilan, serta pada kepercayaan masyarakat terhadapnya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya serius dan komprehensif. Yang pertama, penanggulangan korupsi dalam sistem hukum harus menjadi prioritas utama. Tindakan tegas dan transparan perlu diambil untuk memberantas korupsi di semua tingkatan lembaga hukum. Yang kedua, perlu diperbaiki akses terhadap sistem peradilan, terutama di daerah pedesaan. Ini dapat dicapai melalui perluasan layanan bantuan hukum, pendidikan hukum, dan infrastruktur hukum yang lebih baik. Yang ketiga, perlunya mempercepat proses peradilan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memenuhi kebutuhan efektivitas penegakan hukum. Reformasi dalam administrasi peradilan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih, dapat membantu mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan keadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi dan masalah yang masih kita hadapi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.